Shalom, selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini hari Minggu tanggal 16 November tahun 2025. Mari saya rindu kita mendengar lagi apa pesan Tuhan bagi setiap kita. Saudara, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita, baik Bapak Ibu juga yang menonton video khotbah ini dalam Yohanes pasal yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saudara, ada satu hal yang sangat menarik bagaimana Tuhan boleh melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan seorang yang mengalami satu kebutaan, dan ada satu kalimatnya yang perlu kita cermati dan kita renungkan untuk menjadi satu pegangan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Minggu yang lalu saya bicara tentang firman yang kekal. Langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap, tapi firman Tuhan itu untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Nah, hari ini Yohanes 9. Mari buka bersama saya. Saya baca untuk kita semua Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Ini perhatikan saudaraku ya. Selalu murid-murid ini ya, mengkaitkan dengan hal-hal ini dengan sesuatu yang bersentuhan dengan namanya dosa. Tetapi menarik saudaraku, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, tapi Yesus hanya menjawab tapi dengan cara yang luar biasa. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena apa saudaraku? Pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, mencengangkan saudaraku ya. Mungkin murid-murid berpikir, pekerjaan yang mana? Apa maksud Tuhan? Nah, ayat keempat, ini dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Ini dia, ya. Ini cara Tuhan menyembuhkan orang buta ini sungguh tidak lazim ya. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa kolam Siloam artinya yang diutus. Jadi, apa yang Yesus jawab di dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini orang yang buta kemudian melek ini, saudara-saudaraku, dia mengalami hal yang luar biasa, dan dia masuk ke kolam Siloam, dan saya percaya dia kemudian dapat bersaksi dengan orang-orang Farisi. Nah, saudaraku, tema khotbah pada hari ini berjudul bekerja selama masih siang. Bekerja selama masih siang. Ayat yang keempat kita baca sekali lagi, saya baca bagi kita semua. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi ada ajakan Tuhan kepada murid-murid. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, kita pertama boleh mengatakan puji Tuhan ya, bahwa orang buta ini mengalami satu mujizat yang luar biasa dengan cara metode pengobatan Yesus yang mungkin tidak lazim ya. Agak aneh mungkin. Ya maaf, ya ini Alkitab yang berkata, Yesus meludah ke tanah. Alkitab kata begitu. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Kemudian
mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini hal yang luar biasa, yang tidak lazim. Nah, saya mau bilang begini saudara, waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini tentang kesembuhan ini ya, hati kita takjub dan kagum. Amin. Ya. 4 Injil ini selalu bicara tentang siapa Yesus, apa maksud dan kehadirannya di muka bumi, dan apa yang dia lakukan, dan pekerjaannya yang luar biasa. Dan saya percaya saudara-saudaraku bahwa kehadiran Tuhan dimanapun berada selalu membawa satu perubahan. Itu pasti, ya, satu perubahan. Ini poin yang penting. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan, di tengah-tengah orang-orang lain, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah siapapun juga selalu membawa satu perubahan. Hari ini kita melihat Yohanes 9, Yesus menyembuhkan orang buta. Namun saudaraku, yang tadi saya bilang ada sesuatu yang begitu penting bagi saya yang ingin saya sampaikan, dan kiranya ini menjadi satu perenungan bagi kita semua. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya di ayat keempat. Nah, kita tahu bersama saudara-saudaraku dan paham kata dalam tanda petik ya, siang itu pastinya bicara tentang kesempatan atau waktu bagi orang percaya untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan kerajaan. Tuhan mengatakan begini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Saudara, sekarang saya mau bertanya lebih dahulu kepada kita semua. Yang kamu kerjakan dalam hidup ini, yang kamu layani dalam hidup ini, apa? Siapa? Nanti akan ada 3 poin yang saya bagikan menjadi satu perenungan bagi kita semua. Kita mengerjakan sesuatu itu selagi masih siang. Artinya saudara-saudaraku, selagi masih ada kesempatan dan waktu. Nah, saudara, hari ini kita belajar untuk hal yang sungguh luar biasa. Kalau minggu lalu kita tahu bersama, setiap firman Tuhan itu tidak akan pernah berlalu. Jadi tolong disimak Bapak Ibu. Ya, Alkitab kita ini adalah Alkitab yang murni. Walaupun sekarang lebih banyak orang membuka handphone ya, atau iPad, atau smartphone karena ada aplikasi Alkitabnya. Tetapi bagaimana sikap kita untuk merespon? Ini yang menentukan. Ya. Nah, saudaraku, ayat-ayat yang diucapkan Tuhan Yesus ini konteksnya saat Ia akan menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir. Ini satu hal yang sangat menyiksa saudara-saudaraku ya. Orang yang tidak bisa melihat ya, sejak tidak bisa melihat. Bahkan dia pun mengenal Yesus pun bukan dengan matanya dengan melihat, tetapi kata orang. Ya, barangkali dia mengetahui kata orang. Dan Yesus punya keterbebanan itu luar biasa. Jadi pagi tadi saya ngobrol sama Ibu, kita nih sebagai anak Tuhan ya, harus punya yang namanya itu kepekaan ya, dan juga keterbebanan. Kalau saudara peduli dengan orang yang perlu ditolong, pasti Tuhan taruh di hati kita ya, di hati kita, di benak kita, siapa yang orang bisa kita tolong, siapa orang yang bisa kita bantu. Hidup kita ini saudara-saudaraku harus benar-benar hidup yang bermanfaat untuk Tuhan dan kerajaannya, bermanfaat untuk sesama kita. Nah, hari ini saudara kita belajar 3 hal. Ya, saya ingin kita semua melihat kebenaran-kebenaran ini yang sungguh luar biasa. Saya ingin mengajak saudara benar-benar kita dapat menangkap pesan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya ulangi kembali ya, ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi Tuhan katakan kepada murid, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Nah, saudaraku, yang pertama, saudara boleh catat, sekian kali saya mau katakan, ternyata
kita ada di dalam dunia ini, kita dipilih, dipanggil di dalam dunia ini, ternyata kita ada di dalam dunia untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Kita ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Kata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku adalah kata aktif, saudara-saudaraku. Jadi, selama kita ada di dalam dunia ini, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara dan saya harus melayani Tuhan. Apapun panggilan dalam kehidupan saudara, apapun itu, statusmu dalam hidup ini, pandang status itu, pandang pekerjaan itu, kesempatan buatmu untuk melayani Tuhan. Saya tulis di buku khotbah saya, di catatan khotbah saya, hidup kita ini hidup untuk memberitakan Injil. Nah, buka bersama saya Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Tuhan pernah berkata begini, saudara-saudaraku, suatu dalam konteks percakapan dengan perempuan Samaria itu. Waktu itu kemudian murid-muridnya merasa heran, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Ya, Yesus kemudian bilang begini dalam ayat ke-34. Saya mulai lebih dahulu ayat 27 ya. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Ada persamaan Yohanes 4 dan Yohanes 9. Wanita ini, Samar ini kemudian dapat bersaksi, dan orang yang buta tadi, yang sudah melek tadi, kemudian juga dapat bersaksi. Nah, saudara lihat, ya, hidup kita ini harus hidup yang bersaksi. Saya lanjutkan ya, ayat yang ke-26. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah seorang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Perhatikan ayat yang ke-34, saudaraku. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di Yohanes 4 dan di Yohanes 9 ini, yang tadi kita sudah baca bahwa Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa Dia melakukan kehendak Bapa, Dia melakukan pekerjaan untuk yang mengutus Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, ayat-ayat firman Tuhan ini secara tersirat mengajak saya dan saudara untuk kita yang masih ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Saudara, kehadiran saudara ke gereja ini, kehadiran saudara untuk beribadah adalah bagian daripada engkau melayani Tuhan. Pulang dari gereja ini, engkau masuk dalam kehidupanmu, aktivitasmu setiap hari, engkau pun melayani Tuhan. Selama perhatikan saudaraku, ya, selama engkau tetap di dalam terang Tuhan, selama engkau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau melayani Tuhan. Kita harus punya rasa tanggung jawab dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Saudara, lihat, apa di balik kita melayani Tuhan? Siapa yang kita senangkan? Perhatikan, saya mengajak kita semua untuk melihat Yohanes pasal yang ke-12.
Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Perhatikan, saya baca bagi kita semua. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi pastikan, saudaraku ya, dalam saudara melakukan segala sesuatu, ini yang saya mau tadi sampaikan, supaya saudara lebih mengerti bahwa setiap apa yang saudara kerjakan, apa yang setiap saudara lakukan, selama engkau mengikuti Tuhan, selama ada Tuhan di sana, engkau melakukan itu untuk Tuhan. Perhatikan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada amin? Barang siapa melayani Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Nah, ini satu hal yang menarik, saudara-saudaraku ya. Jadi, kalau saya mau bilang ya, ini strukturnya atau sistemnya ini jelas, ya. Bahwa Bapa mengutus Tuhan Yesus, mengamanatkan untuk Yesus mengerjakan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Di Yohanes 9 tadi, Tuhan katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, yang menarik, yang membuat saya dan saudara harus penuh sukacita. Apa? Waktu engkau melayani Tuhan, engkau akan dihormati Bapa. Haleluya, saudaraku. Saudara, saya jujur, waktu saya baca ini, hati saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bapa menghormati kita, saudara. Tuhan semesta alam menghormati kita. Bayangkan. Pagi tadi kami masuk dalam pembacaan dalam Matius pasal yang ke-25. Tentang perumpamaan tentang talenta, saudara-saudaraku. Bagaimana ada pekerja-pekerja, hamba-hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Ada satu hamba kemudian tidak melakukan apapun. Kemudian tuannya bilang, kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, bagaimana hamba ini mau menerima penghormatan dari tuannya? Kalau dia tidak melayani, kalau dia tidak memakai hidup dia untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dia. Ya, kita tahu, kalau saudara bekerja di kantor, saudara pasti bertanggung jawab dengan atasan saudara, dengan pimpinan saudara. Ada semacam apa? Ada jalurnya ya, ada strukturnya ya, ada skemanya ya. Saudara bertanggung jawab dengan atasan saudara bertanggung jawab dengan manajer saudara. Jadi ada supervisor, kita mungkin sebagai pegawai ada supervisor, di atas supervisor ada manajer, di atas manajer ada direktur, di atas direktur ada general manager. Standarnya seperti begitu, saudara-saudaraku. Jadi ada apa? Ada pola di mana kita tuh punya tanggung jawab. Nah, kalau kita masuk dalam dunia rohani, dunia pelayanan, yang kita lakukan adalah pekerjaan yang Yesus lakukan. Jadi kita tahu dengan siapa kita bertanggung jawab. Yang menarik, Yohanes 12 ini tadi berkata, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Penghormatan itu, saudara-saudaraku, itu yang kita cari. Kita nggak perlu cari penghormatan manusia, saudara-saudaraku. Tidak viral juga tidak jadi masalah. Yang penting kita itu dapat melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Tadi saya katakan yang pertama, ternyata kita ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Dan hidup kita hanya untuk memberitakan Injil Tuhan. Gitu. Bagaimana caranya? Apakah perlu orang-orang yang tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi, harus terjun full menjadi seorang pendeta? Tidak. Lewat kehidupan saudara, dimanapun engkau berada, apapun profesimu, saya mau ngajak saudara. Tuhan katakan
barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yang pertama, ini pola Tuhan. Saudara harus mengikuti Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, di situ pun pelayanku akan berada. Dan di mana Tuhan berada, saudara harus ada. Tuhan ada di tempat-tempat yang di mana Tuhan bisa berkarya. Saudara, bacalah Alkitab. Di sana saudara akan temukan bagaimana supaya hidup kita ini berdaya guna dan membawa keharuman Injil Tuhan. Sehingga waktu kita melayani Tuhan, kita akan dihormati Bapa. Saudara, kalau saudara kerja baik, kerja jujur, maksimal, saudara dipuji atasan saudara, senang nggak? Pasti senang. Pasti senang. Saudara dipuji, saudara dikasih jempol, aduh hebat ya, terima kasih ya, luar biasa hasil pekerjaan. Kita ada rasa bangga. Saudara, jangan saudara pandang bahwa pelayanan itu hal yang gampang. Tidak. Kalau kita tidak tulus, kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak mungkin dihormati Bapa. Haleluya. Jadi yang pertama saudaraku, ternyata kita ada di dalam dunia ini untuk melayani Tuhan. Ingat ya, konteksnya ini saya bicara nih, bekerja selama masih siang. Setelah itu, malam, nggak bisa apa-apa. Nanti di poin yang kedua dan ketiga. Oke, kembali ke Yohanes pasal yang ke-9. Satu ayat kembali yang saya baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang. Selama masih siang. Yang kedua, saudara, perhatikan. Keterbatasan atau singkatnya waktu kita di dunia ini harus membuat kita memprioritaskan hal-hal yang penting. Saya ulangi untuk poin yang kedua, keterbatasan atau singkatnya waktu kita di dunia ini harus membuat kita memprioritaskan hal-hal yang penting selama masih siang. Saudara, yang kita lakukan dalam dunia ini apa sekarang? Apa? Jangan kita berpikir, selagi masih muda, selagi sehat, aku mau cari uang sebanyak-banyak. Yes, boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi ingat, jaga keseimbangan hidupmu, jaga hatimu, dan terutama jaga keimananmu di dalam Tuhan. Jangan sampai dalam kesibukanmu bekerja, engkau lupa Tuhan, perlahan-lahan engkau meninggalkan Tuhan, dan akhirnya engkau tidak bersama dengan Tuhan. Jadi, saudaraku, singkatnya waktu kita di dunia ini harus membuat kita memprioritaskan hal-hal yang penting. Apa itu? Tentu yang pertama, saudaraku, dia harus bernilai kekal dan rohani di atas hal-hal duniawi yang sementara. Nah, mari buka bersama saya di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4, Korintus 4, ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi siapa bilang kalau sudah umur uzur tidak bisa melayani, tetap bisa melayani Tuhan. Musa pun umur 80 tahun baru terjun dalam pelayanan dengan misi untuk membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan Mesir. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nggak ada arti apa-apa artinya, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan ya, walaupun saya tidak masuk ke terlalu jauh, jadi pergumulan, penderitaan, kesulitan yang ada saat ini
Kalau kita mau hidup jujur di dalam Tuhan, maka itu nggak ada arti apa-apa ternyata. Nggak ada arti apa-apa. Benar. Ini membuat saya selalu memandang Tuhan dengan luar biasa. Perhatikan ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ini nih, arah kita nih punya ada satu arah. Kita nih sudah diarahkan Tuhan, ya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena apa? Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini loh, ini nih pegangan utama kita sebagai orang percaya. Sehingga kalau kita memegang firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, maka kita akan melihat kesulitan kehidupan yang kita jalani akan membuat iman kita itu bertambah kuat di dalam Tuhan. Dan kita memang harus menghadapi hal seperti begitu. Siapa sih setiap kita tidak punya masalah dalam hidup ini? Tidak punya pergumulan, tidak pernah menghadapi kesulitan. Pagi tadi kita saya berbicara dengan Ibu Gembala. Kami mengingat kehidupan kami di masa-masa yang lalu. Ya, perjalanan hidup melayani Tuhan. Ya kan? Kami berjuang, benar-benar kita berjuang merintis. Sampai hari ini ada. Saya mau minjam apa kata firman Tuhan, kata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Jadi yang kedua, saudaraku, karena keterbatasan waktu kita di dunia ini, singkatnya hidup kita harus punya prioritas. Saudara, saya mungkin tidak terlalu kencang untuk mengatakan ini, tapi perhatikan kata-kata saya. Kalau saudara lebih sibuk memprioritaskan hal yang tidak penting, maka nanti saudara akan terkendala. Terkendalanya apa? Saudara akan kesulitan di masa-masa yang sulit, di umur-umur saudara yang sudah akan jauh lebih bertambah dan kita lebih tua, untuk mengejar itu akan semakin berat. Untuk mengejar itu akan semakin berat. Pagi tadi juga ya, kami itu baca tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijak. Mari, saya mengajak kita untuk membuka sebentar ini. Tidak ada dalam buku catatan saya. Tapi saya percaya Roh Kudus menuntun kita untuk melihat ini sebentar. Matius pasal yang ke-25. Mari buka bersama saya, saudara. Saudara yang menyimak khotbah ini, di rumah saudara membuka Matius pasal yang ke-25. Perhatikan saudara-saudaraku, Matius 25. Mulai ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ini kan, kalau ada di kondisi begini, saudara, berat, mustahil. Terus, ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang apa, saudaraku? Sedang pergi untuk apa? Untuk membelinya, membeli minyak itu. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ini yang menggetarkan saya, saudara. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, ini yang membuat saya jauh lebih, saudaraku, sedih membacanya, merenungkannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, aku, saudaraku, tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ayo, saudaraku, jemaat Tuhan, bekerja yuk selama masih siang. Ayo, rajin ibadah dong. Ayo. Tuhan masih kasih kamu kesehatan. Ayo, datang beribadah. Buka rumahmu untuk berdoa.
untuk Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam hatimu. Ayo, jangan memprioritaskan hal-hal yang tidak terlalu penting. Saya bicara ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal yang tidak, saudaraku. Jangan salah kaprah, jangan salah paham, jangan salah menanggapi apa yang saya bilang. Karena saya seorang hamba Tuhan, dan saya seorang gembala sidang, saya selalu mengingatkan jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kamu harus punya prioritas. Prioritas kamu ada hal yang kekal, hal yang rohani. Persiapkan. Jangan sampai ada kalimat begini loh dalam hidup kita. Aku tidak mengenal kamu. Waktu kita mau cari minyak, untuk beli minyak, mempelai datang. Tidak ada waktu lagi. Ini yang tadi saya mau bilang kepada engkau. Ayo, kapan lagi, saudaraku? Kapan lagi? Sedikit pun saya tidak ada unsur memaksa saudara. Saya tahu setiap kita punya free will, punya hak bebas untuk menentukan pilihan hidup kita. Saya sekali lagi mengatakan, hanya ingin mengingatkan engkau. Mengerikan sekali, saudaraku, ada dalam kondisi seperti gadis-gadis yang bodoh ini. Bapak Ibu, apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu? Selagi masih hari siang, hidupmu bukan untuk foya-foya, bukan untuk kongko-kongko, bukan untuk senang-senang, bukan untuk cari kepuasan diri kita, untuk kepuasan daging kita, untuk memuaskan mata kita. Tapi bagaimana hidup kita untuk memuaskan hati Tuhan. Selagi masih hari siang, saudara-saudaraku, selagi masih ada waktu dan kesempatan. Saya katakan ini bukan karena saya marah, tapi saya mengasihi saudara. Karena saya tahu Alkitab yang mengatakannya, saudara. Alkitab sudah mengingatkan kita. Tuhan dalam perjanjian baru sudah mengingatkan kita 2000 tahun lalu. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bulan depan hari Natal. Tapi kita tidak akan pernah tahu kapan Natal yang kedua akan datang. Yesus datang kali yang kedua. Kalau setiap Natal bulan Desember kita tahu akan masuk hari Natal. Kita mulai menghias rumah kita, menghias gereja kita. Tapi sudahkah kita menghias batin kita? Korintus tadi bilang, manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita akan tetap terus. Akan tetap terus apa, saudaraku? Saya ajak kita kembali untuk melihat 2 Korintus 4 itu. Ya, saya merasa perlu untuk membaca sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami, di apa, saudaraku? Dibaharui dari sehari ke sehari. Di apa? Di upgrade. Ya kan, betul nggak? Di upgrade. Kalau di handphone itu selalu ada upgrade, saudaraku. Ada Play Store untuk mengupgrade. Ya, untuk mengambil versi-versi yang baru supaya handphonemu itu tetap dalam keadaan yang bagus dipergunakan. Ya kan? Tidak ketinggalan zaman, orang bilang, ya. Begitu. Nah, kita bagaimana? Apakah hanya bulan 12 kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita? Bulan-bulan yang lain mana? Ayo, saudara-saudaraku, mari, selagi masih hari siang. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Kita kembali kepada Yohanes 9, ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Perhatikan ini. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Siapa yang bisa menghalangi ini? Siapa yang bisa menghindari ini? Siapa yang bisa menunda ini? Akan datang malam. Yang ketiga, saudaraku, kita terus diingatkan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini pasti akan berakhir. Ini kan sama kan dengan khotbah saya minggu lalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, yang ketiga ini, saudaraku, kita terus diingatkan dalam situasi menjelang malam, akan datang malam itu, bahwa segala sesuatu dalam dunia ini pasti akan berakhir.
Malam itu bicara akhir zaman, saudaraku. Itu bicara juga tentang kematian setiap orang, setiap individu. Jangan saudara anggap remeh hal seperti begini. Jangan saudara merasa saudara pasti umur panjang. Kita harus menjaga kesehatan. Yes, perlu, penting. Tapi kita juga harus sadar, saudara-saudara, manusia lahir kita itu semakin merosot. Kita harus sadar, malam itu pasti akan datang. Mari buka bersama saya Markus pasal yang ke-13. Injil Markus pasal yang ke-13. Markus 13 ayat 29. Lebih baik sama yang boleh baca ayat 28 ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ini orang kalau kondisi alam kita tahu nih, perhatikan. Apakah kondisi untuk kehidupan kekal, nanti kita harus tahu ini. Ayat 29, demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa apa saudaraku? Waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Saya baca lagi ayat 30, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ayat 31 yang ayat pokok kita nih minggu lalu nih. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita dihiburkan dengan ayat 31 ini. Tapi kita juga diingatkan oleh ayat 29 ini, waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Yang kalau saya pakai konteks tadi, Yohanes 9 tadi, katakan, kalau sudah malam, kamu tidak bisa buat apa-apa lagi. Yuk, selagi masih siang. Yesus terang dunia. Selama dia ada dalam dunia ini, dia terang dunia. Jadi dia penuntun kita, saudaraku. Dia patokan kita. Dia mentor kita. Dia pemimpin kita. Dia ketua kita. Satu ayat yang terakhir, saudara-saudaraku, 1 Petrus pasal yang keempat. Untuk melengkapi poin yang ketiga ini, 1 Petrus pasal yang keempat. Dan saya, ayat ini selalu terngiang di telinga saya. Maksud saya, sudah lama saya baca firman Tuhan. Dan selalu saya suka mengulang. Karena ini gambaran yang luar biasa, yang harus orang Kristen tahu ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya ulangi ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa saudaraku? Kuasailah dirimu. Ini yang tadi saya mau bilang. Kita menguasai diri kita. Kita memprioritaskan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan jadilah tenang supaya kamu dapat apa saudaraku? Berdoa. Supaya saya dan saudara tetap selalu punya hubungan keikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Dengan pemilik hidup saya dan saudara. Tuhan alam semesta. Raja semesta yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara sebagai penutup, semua akan berakhir. Selagi masih siang, mari kita bersemangat untuk bekerja, mari kita bersemangat untuk melayani Tuhan dan kerajaannya. Saudara, saya terasa ya, kalau saya mau cerita kepada saudara, saya kalau keluar malam di kendaraan, saya tidak pakai jaket, dipastikan saya pasti akan masuk angin. Dan keluar malam itu untuk sesuatu yang biasanya penting atau ya untuk mungkin ya agak penting ya. Kalau tidak terlalu penting, kalau tidak tahu bagaimana, sudah nggak usah lah. Karena beda saudaraku. Siang dan malam itu beda memang. Nah orang buta tadi yang disembuhkan Yesus, setiap hari hanya kegelapan yang dia lihat. Sejak dia lahir loh saudaraku. Sejak dia lahir. Kegelapan yang dia lihat. Nah murid-murid ini kan suka menghakimi. Dosa siapa Tuhan? Saya juga belajar. Jangan cepat keluar statement.
Langsung dibantah oleh Tuhan. Oh, bukan dia, bukan orang tuanya, bukan dosa mereka, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi mata batin saya jujur saudara, terbuka. Kita harus memandang orang, memandang sesama kita, memandang diri kita, bahwa di dalam diri kita, di dalam orang, Tuhan bisa berkarya. Amin. Yes. Jadi jangan jahat sama orang. Kita nggak pernah tahu. Orang itu bisa menjadi berkat bagi hidup kita. Atau orang itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Rahasia ilahi. Ini mata batin saya terbuka, saudara. Yes, terima kasih Tuhan. Mulut saya mungkin juga cepat menghakimi orang. Saya belajar yang cepat. Jadi kalau saudara melihat kekurangan orang, diam. Alkitab jujur, saudara. Zaman dulu, waktu Nuh mabuk oleh anggur, Sem dan Yafet diam saja waktu Ham datang mencerita ketelanjangan bapaknya. Mereka justru menutup ketelanjangan bapaknya. Jadi sejak dulu memang banyak orang bergosip, saudara. Alkitab sudah. Orang hanya melihat kekurangan. Orang tuanya loh itu, Nuh itu. Saya hanya cerita, nggak usah buka Alkitabnya. Kita sudah tahu bersama. Bangsa itu jadi bangsa yang terkutuk. Jadi jangan ngomong kejelekan orang. Kalau kamu tahu, diam aja lah. Bawa jalan doa. Kita juga penuh dengan kekurangan masih. Tuhan berkati kita. Ayo, selagi masih siang ya, kita mau bekerja untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap.